Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 Australia ingin mempresentasikan tentang ada apa aja sih di peradaban Islam di benua Australia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raska Fauzan. Nama saya Darel. Nama saya Ahmad Rafi. Nama saya Kalista Putri. Nama saya Liguna Diva. Nama saya Rasyalu. Salah satu kontak paling awal dengan Muslim di Australia adalah melalui para pedagang Makassar dari Sulawesi, Indonesia. Mereka berlayar ke utara Australia untuk mencari teripang, sejenis hewan laut yang dianggap berharga, dan melakukan perdagangan dengan penduduk asli Australia, khususnya di daerah Arnhem Land di Northern Territory. Kontak ini berlangsung sejak awal abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, selanjutnya ada beberapa bukti sejarah peradaban Islam di Australia. Pertama, ada artefak dan catatan hubungan dengan pedagang Makassar. Salah satu bukti awal peradaban Islam di Australia adalah hubungan antara pedagang Makassar, yaitu asal Sulawesi, Indonesia, dengan suku aborigin di wilayah Arnhem Land, Northern Territory. Hubungan ini berlangsung sejak awal abad ke-18 hingga ke abad 19. Bukti-bukti berupa artefak seperti senjata, alat-alat rumah tangga, dan teknik pengolahan makanan dari Makassar, serta catatan lisan dan lukisan aborigin menjadi bukti penting interaksi ini. Di beberapa wilayah, kata-kata dari bahasa Makassar bahkan diadopsi oleh penduduk setempat. Yang kedua, masjid-masjid bersejarah pada abad ke-19, Afghan Cameliers, penunggang unta dari Afghanistan dan Asia Selatan, dipekerjakan untuk membuka jalur transportasi di daerah pedalaman Australia. Mereka mendirikan masjid-masjid sederhana untuk memenuhi kebutuhan ibadah mereka. Salah satu masjid tertua yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Adelaide yang didirikan pada tahun 1888. Masjid ini menjadi bukti penting keberadaan Muslim di Australia sejak abad ke-19. Bukti selanjutnya ada pemakaman Afghan Cameliers. Pemakaman bagi para penunggang kuda Afghanistan dan Asia Selatan seperti yang ada di kota-kota kecil di Australia Tengah menjadi bukti fisik sejarah Muslim yang membantu mengembangkan daerah pedalaman Australia. Di pemakaman ini ditemukan batu nisan dengan tulisan Arab dan simbol-simbol Islam yang menunjukkan identitas keislaman mereka. Selain itu, jejak Islam dalam budaya penduduk asli, yaitu pengaruh pedagang Makassar terhadap masyarakat aborigin, masih terlihat dalam budaya mereka. Beberapa tradisi lisan dan lukisan suku aborigin mencerminkan interaksi mereka dengan Muslim Makassar, serta adopsi beberapa unsur budaya dan bahasa Makassar dalam budaya aborigin. Oke, selanjutnya ada biografi tokoh peradaban di Australia. Yang pertama ada Dr. Amir Ali. Dia berasal dari Australia Barat. Ia merupakan warga Australia, keturunan Sri Lanka, yang juga dosen ekonomi di Universitas Murdoch Perth dan mantan presiden Australian Federation of Islamic Councils atau AFIC. Yang kedua ada Sheikh Shafiq Khan. Dia berasal dari New South Wales, adalah warga Australia keturunan Pakistan yang juga ketua Pusat Kebudayaan Islam Australia di Sydney. Yang ketiga ada Dr. Amin Hadi. Beliau berasal dari New South Wales, adalah warga Australia keturunan Indonesia yang merupakan imam Masjid Zitland di Sydney yang juga anggota AFIC dan mahasiswa PhD di Universitas New South Wales. Dibawa oleh 2.000 penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 sampai 1920. Selain itu, Islam juga dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II pada tahun 1900-an. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Lalu, pada tahun 1976, dibentuklah sebuah organisasi Islam bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council, atau yang lebih dikenal dengan AFIC.
yang berfungsi untuk mengkoordinasi dakwah Islam di Australia. Peradaban Islam di Australia yang pertama yaitu 1. Keberagaman dan toleransi antar umat beragama. 2. Integrasi yang terbentuk dari nilai-nilai Islam dan kebudayaan dari Australia yang saling beradaptasi. 3. Penguatan identitas Islam seperti perkembangan masjid, sekolah Islam, dan organisasi Muslim di Australia. Contoh selain AFIC, Australian Students Organization, hal ini menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Dapat disimpulkan bahwa Islam di Australia dimulai dari interaksi pedagang Makassar dengan suku aborigin pada abad ke-18, lalu diperkuat oleh kedatangan Afghan Cameliers yang membangun masjid dan pemakaman Muslim. Setelah Perang Dunia Kedua, imigrasi Muslim dari berbagai negara memperluas komunitas Islam di Australia. Islam berkembang dengan nilai toleransi dan berkontribusi dalam keberagaman budaya Australia. Nah, segitu dulu guys pembahasan dari kami mengenai peradaban Islam di benua Australia. Sebelumnya, kalau ada kekurangan informasi atau salah informasi, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.